waktu sudah pun sedia tiba, yang berhajat sudah bersedia. Sudah lama langsasi condong, baru kini datangnya rebah. Sudah lama niat bapak-bapak ini terkandung, baru hari ini dikabulkan Allah. Tinggi-tinggi si pohon penduduk, diterpa angin dahan terkulai. Petinggi negeri sudah pun duduk, tanda acara segera dimulai. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari silibut muda. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka kata. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak John Rizal, SEMA, anggota DPR RI. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Sunario, anggota DPRD Provinsi Riau. Yang kami hormati Wali Kota Dumai, Bapak Dr. Andus Haji Zulkifli, AS MSI. Yang kami hormati Bapak Asraf Masburi, Bapak Deputi PI Riau. Yang kami hormati Camat Dumai Selatan, Bapak Yuda Pratama Putra SSTP beserta istri Diana Sinta. Kecamatan Dumai Selatan, Bapak Dedi Rinaldi, JSSTP MIP. Yang kami hormati Bapak Kua Dumai Selatan, Bapak Yudendri. Yang kami hormati Bapak Lurah Sekecamatan Dumai Selatan. Yang kami hormati dan yang kami banggakan Bapak Ibu kader yang kami cintai Sekecamatan Dumai Selatan. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Rasulullah Muhammad SAW, acara silaturahmi bersama Bapak Haji John Rizal SEMA, anggota DPR RI, dan Bapak Haji Sunario, anggota DPRD Provinsi Riau, bersama kader Posyandu sekelurahan atau sekecamatan Dumai Selatan, Jumat 3 Juli 2020 dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandukan oleh Ibu Elis Sudaryani. Hadirin dipersilakan duduk di acara ini. Marilah sama-sama kita berdoa yang akan dipandu oleh Bapak Kua Dumai Selatan kepada Bapak Yudendri. Kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نشهد أن لا إله إلا أنت أحد الصمد
الذي لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية من المسلمين والمسلمات من الحاضرين والغائبين يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, di siang hari ini ya Allah kami hadir bersama-sama ya Allah dalam rangka acara silaturahim dengan anggota DPR RI dan anggota DPRD Provinsi Riau bersama Kader Posyandu Kecamatan Dumai Selatan ya Allah. Engkau berkahi, Engkau turunkan inayahnya, Engkau rahmati ya Allah apa yang kami laksanakan pada hari ini ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Qawi yang maha kuat, berikan kepada kami ya Allah daya nalar, daya fikir, daya fisik, daya qalb untuk menghadapi musibah yang terus menerus di Allah. Tidak ada kekuatan tanpa ada kekuatan ya Allah ya Kami mampu meringankan yang berat ya Allah ya Arhamar Rahimin. Tidak ada kekuatan ya Allah, semua kesulitan ada kemudahan ya Allah. Berikan kesabaran kepada kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربنا وزد عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji Sunario, anggota DPRD Provinsi Riau, kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama sekali tentunya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita semuanya kembali dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Wali Kota Dumai Bapak Haji Zulkifli AS, terima kasih atas kehadirannya Pak. Yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah hari ini hadir secara virtual di Jakarta Bapak Haji John Elidar SE MPH, anggota DPR RI dari Komisi 11. Assalamualaikum Pak John, bisa didengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih. Kami lanjut dulu aja. Baik, saya lanjutkan. Yang sama-sama kita hormati, hari ini hadir bersama dengan kita Deputi Bank Indonesia Provinsi Riau, Bapak Selamat Sore. Terima kasih beserta dengan rombongan yang hadir bersama dengan kita. Saya berdiri Pak. Yang saya hormati Pak Camat Dumai Selatan yang alhamdulillah memfasilitasi kegiatan kita hari ini, Pak Yuda Pratama. Ada yang belum kenal Bu? Belum kenal ya? Jadi itu pasti Pak sudah tahu yang kakak itu fasilitasi kita. Hadir bersama dengan kita juga alhamdulillah Lurah Kecamatan Dumai Selatan, Pak Edi Lubis, Pak Alimbun Hakirin dan Pak Enda. Alhamdulillah hadir semua bersama dengan kita. Terima kasih. Pak Kemenak atau mewakili dari Kuat Dumai Selatan Pak ya. Alhamdulillah bersama dengan kita. Orang tua kita terima kasih Pak Haji Ibrahim Besut hadir bersama dengan kita hari ini.
Ibu Sherliana, ada yang belum tahu? Ibu yang hadir bersama juga, ada Ketua KS Bu Melita, dan terutama yang saya banggakan ibu-ibu kader Posyandu se-Kecamatan Dumai Selatan. Luar biasa untuk ibu kader, kita tepuk tangan dulu lah. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini saya tentunya bahagia dan bangga bisa ketemu kembali dengan ibu-ibu semuanya. Ya, kader-kader Posyandu se-Kecamatan Dumai Selatan yang selama ini mungkin sudah lama juga tidak jumpa saudara. Alhamdulillah hari ini di suasana COVID-19 kita ambil hikmahnya. Walaupun mungkin suasana seperti ini, tapi hikmahnya hari ini kita bisa bersilaturahim. Bukan saja dengan Pak Wali, bukan saja dengan Pak John Erijal dari Bank Indonesia pun hadir hari ini bersama dengan kita. Artinya apa? Ini kepedulian kita bersama dengan masalah COVID yang hari ini terjadi. Jadi kita ambil hikmahnya, dengan COVID kita bisa bersatu, bersilaturahim di sini, bertemu dengan bapak, dengan ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah. Nah, kenapa kader Posyandu yang hari ini yang kami hadirkan di ruangan ini? Karena yang pasti kita semua berdampak. Semua kita berdampak. Ya? Dengan COVID-19 ini, apalagi ibu-ibu kader Posyandu yang katanya merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tengah-tengah masyarakat kita, ibu-ibu pasti terdampak juga. Dan tentunya hari ini sebagai tenaga kesehatan ibu-ibu semuanya, ibu-ibu punya meja yang kelima di Posyandu. Masih ada 5 meja, tinggal 4 meja. Ada 5 meja Pak Azra itu di Posyandu itu. Salah satu mejanya adalah penyuluhan, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu dan hadirin yang saya muliakan, hari ini kenapa Bank Indonesia juga hadir di sini, Pak? Saya sampaikan kembali bahwasanya saya adalah anggota DPRD Provinsi Riau yang dipilih oleh masyarakat Dumai salah satunya, Dumai Selatan juga lebih khususnya lagi, dan begitu pun dengan Pak John Erijal. Kemarin kita bersama-sama, beliau juga mewakili Riau. Dan alhamdulillah dari Partai Amanat Nasional beliau dulu menjadi anggota DPR RI di Jakarta. Kami selalu berkolaborasi dengan Pak John. Dan Pak John itu berada di Komisi 11 di DPR RI yang berhubungan dengan masalah keuangan perbankan. Nah, itulah hari ini termasuk salah satu mitra kerja beliau di Jakarta itu adalah dengan Bank Indonesia. Inilah hadir. Saya sampaikan kembali tadi itu kepedulian bersama-sama kita, Pak. Jadi bukan Pak Jun saja, bukan saya, tapi Bank Indonesia ikut dan termasuk Pemkoduma yang di atas, Pak. Pemkoduma ikut bersama-sama peduli dengan kita, sama kita semua, Pak. Makanya di sana standarnya Pemkoduma di atas, Pak Wali bersama dengan kita. Ya, kita semuanya peduli dengan COVID. Karena itu Pak Jun Erijal walaupun dia di Jakarta hari ini beliau ikut memantau apa yang kita laksanakan pada hari ini. Ya, makanya saya sampaikan kembali salah satu mitra kerja beliau adalah Bank Indonesia. Alhamdulillah, Bank Indonesia bersama dengan Pak John Erijal dan saya juga ada di sini ikut peduli dengan kita semuanya. Dan hari ini nanti mungkin ada yang beliau sampaikan untuk kita semuanya, khususnya hari ini kader-kader Posyandu yang ada di Kecamatan Dumai Selatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Wali juga yang sama-sama kita hormati, Bank Indonesia bukan hanya masalah COVID saja yang peduli. Sudah banyak yang beliau buat Bank Indonesia ini khususnya di Provinsi Riau. Karena saya tahu persis bukan saja di Dumai, tapi di Riau, Pak. Ya, kapasitas saya sebagai anggota DPRD Provinsi selama ini juga mengikuti apa yang beliau laksanakan di daerah-daerah lain. Jadi bukan Dumai saja, tapi di daerah lain pun, kabupaten lain, beliau juga berbuat untuk, dan mudah-mudahan ini akan menambah semangat kita semuanya, Pak. Bahwasanya COVID ini adalah masalah kita bersama. Ya, masalah kita bersama dan harus kita atasi secara hari masuk, Pak. Hari ini masalah COVID, oke. Beberapa waktu yang lalu kebetulan saya sebagai Ketua Masjid Muslimin Pak Wali dari Bank Indonesia sudah menyumbang untuk Masjid Muslimin itu 100 juta rupiah, Pak, untuk pembangunan masjid yang sekarang sedang kita bongkar. Alhamdulillah. Dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Bank Indonesia juga akan memberikan beasiswa untuk 50 orang mahasiswa SDT Dumai.
Alhamdulillah. Sekali lagi untuk anak-anak kita juga kok. Hari ini anak-anak kuliah kita yang berdampak juga Pak Wali untuk membayar uang kuliah di saat pandemi COVID juga terdampak. Karena itu kita minta bantuan ke sana kemari. Bagaimana supaya adanya pandemi COVID tapi anak-anak kita tetap kuliah. Jangan hanya masalah COVID nanti anak kita putus sekolah, putus kuliahnya. Nah karena itu kami berupaya melalui jalinan yang saya sampaikan tadi itu, jalinan kita kerjasama selama ini, hubungan baik yang selama ini cukup bagus dengan Pak Jody Rijal juga yang sudah menyampaikan. Alhamdulillah dalam pendidikan beliau juga ikut mensupport kita, keagamaan juga, hari ini sosial dengan ibu-ibu yang ada di Posyandu di Kecamatan Dumai Selatan. Masih ada lagi dan saya sudah teruskan juga Pak. Mudah-mudahan nanti masalah UMKM ini juga mendapat perhatian khususnya dari Bank Indonesia, sehingga saya sampaikan kembali segala lini Bank Indonesia ini masuk untuk membantu masyarakat kita yang hari ini sedang terdampak dengan COVID-19. Bapak dan Ibu yang dan hadirin yang saya muliakan, khususnya kepada ibu-ibu kader Posyandu yang saya banggakan, sekali lagi terima kasih. Ada bersama-sama dengan pemerintah Kota Dumai, ada Pak Wali di sini, ada Pak Camat juga, ada Pak Lurah ada di sini semuanya, dan semua kita ada di sini. Insya Allah mudah-mudahan saya yakin dan percaya tentunya dengan kondisi hari ini ke depan kita akan semakin lebih baik lagi dan tentunya akan lebih menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak juga Pak Jody Rijal yang saat ini sedang secara virtual mengikuti kegiatan di Jakarta. Inilah yang kita buat Pak Jon, ibu-ibu kader kita dari Kecamatan Dumai Selatan, jumlahnya 190 orang 190 orang dari 38 Posyandu. Harapan kita sekali lagi terima kasih banyak Pak Camat, Pak Lurah yang sudah membina Posyandu ini dengan cukup bagus. Saya kira ini program lama kita dengan Pak Wali dulu, bahwa saya Posyandu ini betul-betul kita bina dengan baik. Kita tidak perlu ada organisasi lain lagi yang ada di kelurahan. Posyandu ini saja kita manfaatkan Pak. Ya, karena ibu-ibu inilah yang selama ini apapun yang terjadi di daerahnya, beliau-beliau ini lah yang jalankan. Yang aktif inilah orangnya. Ya, karena itu beliau-beliau ini kita manfaatkan. Alhamdulillah. Hari ini walaupun saya tanya Pak Camat kemarin, walaupun mungkin ya dengan kemampuan yang ada masih diberikan uang transport sekian, ya alhamdulillah kan seperti itu ya. Nah, alhamdulillah sudah ada. Kalau dulu kita pakai bapak angkat dulu ya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ini Pak Camat bisa mengkoordinir kembali itu. Selain sudah ada yang per bulannya, kalau ada bapak angkatnya akan lebih bagus lagi nanti. Dan ini untuk kebaikan kenapa tidak? Saya kira bisa saja. Kita ikut nanti bersama-sama dengan Pak Camat, dengan Pak Lurah, ya. Karena saya sampaikan kembali, inilah kader-kader potensial kita yang insya Allah tentunya menjadi ujung kita. Apapun permasalahan kita hari ini, COVID pastinya bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat kita yang ada di sekitar di wabarakatuh. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengar sambutan daripada Deputi Bank Indonesia Riau yang akan disampaikan oleh Bapak Asrar Masyuri. Kepada Bapak disilakan. Yang terhormat abang saya Bang Jody Rijal yang ada di Jakarta. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Zulkifli, sahabat saya, lama kita nggak jumpa Pak ya. Terakhir bulan Februari saya bertemu Pak Jul di Pekanbaru. Yang terhormat sahabat saya juga Dr. Sunaryo. Saya baru kenal beberapa hari tapi seperti sudah 10 tahun Pak kita bersama. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan dan sangat saya sayangi, maklum kalau saya sudah berada di tengah ibu-ibu saya meminta maklum saya bujangan. Di Pekanbaru bujangan, saya istri cuma 1. 10 kali saya pindah. Yang 10 ini di Riau kebetulan Pekanbaru, istri cuma 1. Pekanbaru 1, Jakarta 1. 1 aja.
Untuk mencairkan suasana kita kenalan dulu Bu ya. Ya. Kalau dari nama Astral pasti sangat mudah lah ditangkap bahwa saya berasal dari Minang. Apa dari Pariaman, apa dari Maninjau, Kalimantan Tinggi. Saya garanti Bu. Alhamdulillah. Banyak orang Minang ya. Tapi mirip Ambon loh Pak. Oh gitu Bu ya. Luar biasa. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada jalan kemudahan. Pasti ada jalan kemudahan. Begitulah cara Tuhan kita, Allah Azza wa Jalla, memberikan peringatan, memberikan hikmah, sehingga seperti yang tadi sahabat saya Dr. Sunario katakan, kita bisa silaturahmi. Saya datang sebetulnya bukan baru ini Bu, sudah lama. Ke Riau ini saya sudah lama. Agustus 2019 saya sudah ada di Riau. Waktu itu disambut dengan asap yang pekat, jadi saya nggak bisa kemana-mana. Setelah itu datang pandemi COVID-19, tetapi itulah hikmah. Ini adalah kota kedua. Mohon maaf Pak Jo, saya belum kemana-mana. Setelah Pekanbaru, di Riau ini katanya ada 10 kabupaten, 2 kota. Ini adalah kota kedua yang saya kunjungi. Jadi saya pertama kali keluar dari Pekanbaru yang kedua ini. Ya, karena ada hikmah dari COVID-19 itu. Bagaimana wujud dari hikmah yang diberikan oleh Allah? Salah satunya di samping yang disebutkan Dr. Sunario tadi, silaturahmi adalah kepedulian. Oleh karena itu Bank Indonesia datang hari ini, kita sama-sama berkumpul sebagai wujud kepedulian kepada warga dan masyarakat Dumai. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Amin. Kepedulian yang disampaikan tadi oleh Pak Naryo, oleh Bank Indonesia, bukan saja terkait dengan pandemi COVID-19, tetapi juga saya sebetulnya ada misi lain yang sudah lama ingin saya kerjakan bersama dengan sahabat saya Pak Jun, yaitu ingin melakukan proyek menunaikan pelabuhan umum. Saya ingin garap semua darat, laut, udara. Udara berhasil. Kalau misalnya ibu mau ke Jakarta lewat bandara SSK, Sultan Syarif Kasih, itu ibu masuk keluar kalau nggak punya uang elektronik nggak bisa keluar. Tidak lagi dibayar secara tunai. Nanti dalam waktu dekat, kalau tol Pekanbaru Dumai dibuka, itu juga bayarnya nggak pakai uang tunai. Oleh karena itu, darat sudah, udara sudah, laut belum. Nah, ini yang saya ingin kerjakan bersama Pak Bupati. Insyaallah kalau setelah acara ini ada waktu Pak, saya ingin sekali berkunjung ke pelabuhan. Kebetulan saya ajak perbankan di sini, ada sahabat saya juga Pak Fendi Maulana, Kepala Cabang BRI di rumah ini, ikut bersama-sama untuk melakukan semacam riset atau penelitian. Kalau dengan Bang John malah saya sudah lama dengan beliau kenal, dan Bang John sering menyebut saya sebagai motivator. Saya pernah ceramah di Pekanbaru itu di hadapan ratusan, mungkin ribuan mahasiswa di Pekanbaru. Luar biasa sekali. Saya ingin memberikan satu saja kalimat-kalimat yang mudah-mudahan bisa menginspirasi ibu sekalian. Margaret Thatcher itu adalah mantan Perdana Menteri Inggris.
Dia disebut sebagai wanita besi, Iron Lady. Ada juga yang bilang dia the woman with ball. Kebiasaan kita itu nantinya akan membentuk karakter kita. Karakter yang dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan kita itu nanti akan kita wujudkan menjadi action. Action yang kita lakukan itulah destiny, takdir kita. Itu luar biasa sekali. Kita umat muslim, ada pepatah Arab mengatakan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kita 5 kali dalam sehari berwudu, paling tidak minimal. Kalau ibu-ibu saya yakin ditambah duha, ditambah tahajud lebih dari 5 kali berwudu. Untuk kita menjadi kebersihan. Dan kebiasaan yang kita lakukan itu menjadi karakter kita. Sehingga nanti itu action kita akan menentukan takdir kita ini menjadi apa. Jangan salahkan kalau misalnya anak kita punya kebiasaan menghafal 1 halaman 1 hari, dalam waktu 6 bulan saja dia menjadi hafiz. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Sunardi, ada meja kelima ya, meja penyuluhan. Kita sudah punya kebiasaan baru, sesuatu yang baru, kebiasaan baru yang diajarkan oleh Tuhan kita Allah Azza wa Jalla, menjaga kebersihan. Dimanapun kita di bawah externalization, masuk ruangan, kebiasaan-kebiasaan itu akan membentuk karakter kita, dan itu kita wujudkan dengan action yang dilakukan menjaga kebersihan. Takdir kita adalah menjadi orang yang sehat. Yang bisa kita sampaikan kepada ibu semua yang ada di sini, jagalah kebiasaan kita, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau kebiasaan kita adalah kebiasaan yang buruk, nanti karakter yang terbentuk oleh kita itu adalah karakter kita tidak baik, itu keluar dari wujud kita. Maka takdir kita itu bukanlah takdir yang baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita ambil paling tidak seperti yang disampaikan oleh sahabat saya Dr. Sunardi. Ada 2 hikmah pada hari ini. Yang pertama adalah hikmah silaturahmi. Pada waktu ke Pekanbaru, tolong saya disapa Bu ya, mampir ke kediaman saya, teman ngobrol. Saya sendiri Bu, maklum jangan punya lokal ya, belum punya lokal. Saya kira demikian itu yang saya sampaikan, ibu-ibu. Oh, jaga kesehatan, sehat terus ya Bu ya. Jangan lupa ibadah, jangan lupa ingat kepada Allah. Anak-anak ibu tolong diajarkan, kalau bisa nanti Pak Dr. Sunardi yang akan membangun tahfiz Quran, kalau bisa anak-anak ibu diajarkan untuk menghafal Quran, sehingga nanti ibu ada di surga, nanti dipasangkan mahkota. Insyaallah. Demikian akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan secara simbolis kepada perwakilan
Bapak Haji Zulkifli AS, MSI, kepada Bapak Haji, silakan. Waalaikumsalam bersama-sama. Bola ditendang, copot sepatu. Pak Sunario dan John Erizal selalu setia dalam memperhatikan kader Posyandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati saudara dan yang amat mulia Haji John Erizal SCMA MBA, anggota DPR RI Dapil 1 Provinsi Riau. Ini beliau sebenarnya dapat dibayangkan betapa rindunya beliau dengan kita semua, ya, sehingga saya lihat nggak kedip matanya. Pasti kalau kita lihat jelas nggak kedip matanya. Dia ingin melihat ibu satu persatu, ya. Untuk kita tidak cukup besar perhatian beliau terhadap masyarakat Riau, khususnya di kota rumah yang kita bangga dan cinta ini. Yang saya hormati Pak Haji Sunario beserta istri juga sekaligus dari ICT, Pak Asrar Sri Deputi Bank RI, ini sahabat lama kami ini, tapi memang kalau bertemu beliau Pak Bu, ini banyak cerita masalah ekonomi. Tadi saya dengar nggak ada, pokoknya banyak ceramah agama. Jadi memang lengkap. Pak Ibrahim, orang tua kita yang hadir bersama kita, Pak Camat, Pak Lurah Kecamatan Dumai Selatan, serta ibu khusus mungkin para kader Posyandu se-Kecamatan Dumai Selatan yang saya banggakan. Hadirin dan hadirat JJ, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Alhamdulillah, ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kita masih diberikan rahmat, nikmat, kesehatan, kesempatan senantiasa dapat bersilaturahmi kepada kita semua. Ini juga ya bahagia kita, katanya makin banyak bersilaturahmi, umur makin banyak, rezeki juga makin murah. Yang jelas tadi kita mengalir rezekinya. Nah, itu kan kita jelas ya. Selanjutnya terima menyampaikan salawat dan salam pada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saya sedikit ingin menyampaikan pertama tema kita pada hari ini, masalah COVID-19 ini memang persoalan kita semua dan ini tidak bisa ditangani oleh sendiri. Tentu saya bangga melalui tadi seperti disampaikan Pak Sunario bahwa Ibu KDR ini sudah terbiasa bagaimana memberi pemahaman kepada masyarakat, tentunya mungkin dari segi bagaimana ibu, anak, amin dan lain sebagainya. Persoalan kita pada hari ini yang bisa kita jawab adalah masalah anak kita, pendidikan anak kita yang bisa. Benar tidak ada satupun teori, satupun apa yang memberikan anak kita sekarang untuk bisa masuk sekolah. Ini menunggu ya. Kita nggak tahu berapa lama kita menunggu, tapi yang jelas secara teori pun anak
yang pelajar ini sudah kita survei paling tinggi masuk untuk pelajaran 40-50%, 60 deh Pak. Bahkan ada semua sekali yang nggak bisa. Kan tidak semua nih. Di rumah ini kan pakai. Saya nggak bayar kau pakai. Ada yang guru yang nggak bisa juga pakai itu mentransfer IT-nya. Dan ada orang tua yang nggak mampu menengah bawah karena dia pakai itu beli pulsanya 100-200 ribu. Kita 1 jam, 2 jam. Nggak mungkin. Nggak semua orang mampu. Jadi persoalan-persoalan yang memberatkan bagi kita ya, untuk anak-anak kita. Ya. Mungkin disarankan Pak tadi masalah dari ya, jadi ya Quran Pak ya, itu nggak bisa di rumah Pak ya. Quran Pak ya. Nah, itu juga kita lahirkan ke sana atau ke sana lagi. Ya, itu makanya kalau sesuatu kita ambil kemana masih ada. Saya rasa ini mungkin Pak Jan terlalu lama menunggu di sana kita mendengar suara dia juga. Ya. Saya rasa ini terima kasih Pak Dario, Pak John, Pak Asal yang jelas kehadiran mereka di sini ingin silaturahmi dan juga ingin kita juga dapat lebaran kemarin dan sempat kita silaturahmi. Nah ini mungkin sekaligus dan juga ada oleh ya Pak ya, ya oleh cukup berat juga tadi itu. Ya. Saya aja ngangkat berat, kita tahu ibu dari kan ibu berat juga ya. Nah kalau berat isinya pasti padat tuh. Tapi itulah silaturahmi kita ini mudah-mudahan ini bisa kita hormatkan seoptimal mungkin. Dan terima kasih Pak Asal dan Pak Mario semakin banyak memberi semua perhatian dari rumah yang dikerjakan. Terima kasih ya dalam bentuk apapun. Tadi ada masjid, besok ada apa lagi mungkin Pak ya pertanian dan lain sebagainya. Yang jelas masyarakat rumah, masyarakat yang Pak. Terima kasih. Ini hal yang dapat saya sampaikan. Kalau bisa bermaaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Kader semuanya, semangat? Baik, mari sama-sama kita dengar sambutan dari Haji John Elizal SE FKA kepada Bapak Haji, silakan. Host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya nggak kelihatan, tapi suara saya dengar ya. Gambarnya pun ada. Baik, sebelum mulai Pak Wali, izinkan saya juga membawakan pantun Pak. Begadang tadi malam mempersiapkan pantun ini untuk Pak Wali dan seluruh masyarakat Dumai. Kalau mau membeli permata di Kertapati, kalau kita jauh di mata, sangat dekat di hati. Kalau begadang sampai malam, ini kedua nih Pak Wali. Jika memancing ikan sembilang, melaut kita dengan bahtera, jarak bukanlah jadi penghalang untuk Dumai maju, rakyat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Wali Kota Dumai, sahabat saya, orang yang sangat peduli dengan Kota Dumai, banyak jasanya dengan Dumai, dan mudah-mudahan beliau diberi kesehatan dan kita doakan terus eksis di masyarakat Dumai, khususnya umumnya masyarakat Riau. Yang sama-sama juga kita hormati Wakil Wali Kota Dumai periode 2010-2005. Kebanggaan kita Bapak Haji Sunario yang sekarang beliau masih dipercaya oleh masyarakat Dumai sebagai wakil di provinsi.
Yang kita hormati dan kita banggakan, ini adinda saya Pak Wali. Jadi sengaja saya minta beliau datang untuk bersilaturahim dengan Pak Wali, yaitu Adinda Asral. Terima kasih Adinda sudah hadir, dan mudah-mudahan Pak Wali dengan pertemuan ini banyak sekali yang bisa dikomunikasikan, karena banyak program-program Bank Indonesia ini yang pro rakyat, dan beliau sesuai yang persetujuan yang kami sampaikan atau berikan ke Bank Indonesia, bulan Juni yang akan datang harus menyampaikan program-program yang berkaitan dengan kemasyarakatan atau kerakyatan. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan ini Pak Wali bisa nih menitip program-program yang berkaitan dengan ekonomi rakyat. Kemudian yang saya hormati Pak Camat, Pak Lurah atau Pak Pengulu, dan semua saja yang hadir. Tentu yang saya cintai ibu-ibu kader Posyandu yang luar biasa. Ini merupakan orang-orang yang ada di garda depan untuk mempersiapkan generasi kita, generasi muda kita, mulai dari bayi, anak-anak, sampailah mereka dewasa nanti. Jadi masa depan anak-anak kita, kesehatan anak-anak kita ada di tangan ibu-ibu semua. Oleh karena itu sangat wajarlah saya menyampaikan rasa kagum dan apresiasi saya yang dalam. Pak Wali, Pak Asral, Pak Naryo, dan semua saja yang hadir. Hari ini saya merasa bangga dan senang sekali kita bisa bersilaturahim, karena kondisi seperti ini membuat saya semakin rindu dengan Riau. Tapi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, kita harus membatasi kerumunan, membatasi jarak, membatasi silaturahim secara langsung. Tapi silaturahim tidak boleh putus, karena teknologi sekarang luar biasa sudah memberikan solusi-solusi untuk kita bersilaturahim, di antaranya dengan pertemuan virtual ini. Saya ingin menyampaikan bahwa kami, pemerintah kota, anggota DPRD pusat, anggota DPRD provinsi, dan juga wakil-wakil kita yang ada di Kota Dumai, serta Bank Indonesia, serta mitra-mitra kami di pusat, itu semua betul-betul bertungkus lumus berpikir bagaimana kondisi COVID ini bisa segera diatasi, bisa segera rakyat-rakyat yang mengalami kesulitan sekarang ini betul-betul bisa mendapat jalan keluar. Saya bisa informasikan barangkali Bapak Ibu yang hadir bahwa Bank Indonesia hadir di sini, mereka sangat berperan bersama dengan OJK, bersama dengan Kementerian Keuangan dan LPS, bahu-membahu mencoba menjaga perekonomian kita supaya stabil. Dan alhamdulillah, walaupun kita dalam kondisi susah sekarang ini, tapi susah kita itu bisa diminimalisir oleh lembaga-lembaga yang ada di depan kita ini. Nah, mudah-mudahan dengan komunikasi ini terus, dengan bersinergi antara pemerintah, antara DPR RI dan DPR yang ada di provinsi maupun kota itu, dan juga pemerintah daerah, bisa dirasakan oleh masyarakat bahwa kita menjaga kondisi yang kita alami ini dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kalau saja Bank Indonesia tidak berperan pada kondisi sekarang, saya tidak tahu sudah berapa nilai rupiah akan melemah. Itu intervensi Bank Indonesia terhadap rupiah luar biasa masuk ke pasar, sehingga sampai hari ini alhamdulillah masih terjaga antara 14.000 sampai 14.500. Kalau tidak intervensi, ini akan berdampak besar sekali, dan ujungnya nanti tentu harga-harga akan naik semua. Tentu kondisi sekarang kita rasakan juga ada kenaikan harga, tapi apabila tidak direm, hal tersebut akan terjadi lonjakan harga yang luar biasa. Kita memahami bahwa sekarang
kondisi ekonomi kita itu bisa dikatakan terpuruk. Hal tersebut bukan saja yang kita alami di Indonesia, tapi juga dialami oleh seluruh masyarakat dunia. Bahkan negara-negara superpower sekalipun seperti Amerika, seperti Cina, itu juga mengalami kesulitan yang luar biasa. Dan kita juga di Indonesia sama. Oleh karena itu, mari kita bahu-membahu, dukung-mendukung program-program yang dilakukan oleh pemerintah dan program-program yang disampaikan oleh pimpinan daerah itu dilakukan dengan maksimal, dilaksanakan dengan maksimal. Banyak pesan-pesan dari petugas kesehatan kita, biarlah kami di garda depan, kita semua masyarakat berada di rumah menjaga supaya tidak terjadi penularan COVID ini, karena COVID ini sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi luar biasa. Dan tapi tentunya rencana Tuhan kita tidak pernah tahu, tapi saya yakin hikmahnya akan besar. Nah, insya Allah setelah ini berlalu nanti, mudah-mudahan kita Indonesia khususnya akan lebih maju lagi ke depan. Saya ada dua hal yang saya rasa Pak Wali yang sangat menarik, terutama telah tersambungnya tol dari Pekanbaru ke Dumai. Ini akan membuat jalur transportasi antara Dumai bahkan sampai ke Jawa itu akan lancar, sehingga barang-barang yang ada di Dumai, barang-barang yang ada di Jawa juga bisa silih berganti, saling mengisi untuk kepentingan masyarakat, sehingga diharapkan harga-harga juga bisa akan turun. Ada hal yang kedua yang menarik lagi, saya baca di media kemarin kalau nggak salah Pak Wali meresmikan rencana Roro ke Malaka, betul ya Pak Wali ya? Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini sangat-sangat bermanfaat. Saya yakin nanti wisatawan dari Malaka atau dari Malaysia akan banyak semua. Kalau musim panas di Arab Saudi, di Kuala Lumpur itu atau di Malaka itu bisa datang turis sekitar 7 sampai 10 juta. Oleh karena itu saya yakin kalau mereka sudah sampai di Malaka, pasti mereka punya keinginan ke Dumai. Sarana prasarana yang ada kan belum lengkap. Kalau mereka bisa menggunakan bus, menggunakan mobil, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk perkembangan Dumai ke depan. Nah, saya titip pesan, insya Allah nanti kalau saya bisa reset dan kondisi memungkinkan akan turun ke Dumai dan kita bersilaturahim dengan Pak Wali dan seluruh masyarakat. Saya ingin berpesan, jangan sampai peluang yang luar biasa ini ke depan itu hanya dimanfaatkan oleh orang-orang katakanlah yang dari Malaysia atau orang-orang pendatang yang baru datang melihat potensi Dumai. Jadi masyarakat Dumai sendiri harus betul-betul mempersiapkan diri menyambut kondisi seperti ini. Saya sangat yakin begitu COVID ini berlalu, pertumbuhan ekonomi kita akan cepat. Nah, oleh karena itu kita ambil peluang ini dan mudah-mudahan kami dari pusat siap mendukung Pak Wali. Jadi Pak Wali bisa berkomunikasi sama kami di pusat sebagai wakil masyarakat Riau di pusat untuk bagaimana mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di Dumai, khususnya umumnya tentunya yang ada di Riau. Mitra-mitra kita kebetulan di sektor keuangan, sehingga nanti ke depan insya Allah mudah-mudahan sektor-sektor ini bisa mendukung kita, masyarakat kita yang ada di Riau khususnya di Dumai ini. Banyak peluang, banyak kesempatan. Tentu sebelum kita mencapai kesempatan dan peluang besar itu, saya yakin Allah pasti menguji kita. Sekarang kita diuji dengan COVID ini, makanya kita dituntut dengan kesabaran, dengan keikhlasan menghadapi ini dan ridho sama Allah. Karena ridho Allah itu baru kita dapat apabila kita ridho kepada Allah. Tadi Pak Wali sudah menyampaikan bahwa dalam kondisi COVID ini kita betul-betul harus menjaga. Saya mau menyitir sedikit pada zaman Rasulullah itu, kalau ada wabah di satu negeri, Rasulullah melarang orang di luar negeri tersebut datang ke negeri yang kena wabah. Dan Rasulullah juga melarang negeri yang kena wabah tersebut untuk keluar dari negerinya. Ini suatu hal yang luar biasa yang dimiliki oleh kita di ajaran Islam. Nah, mudah-mudahan dengan
anjuran Rasulullah seperti ini, kita semua juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota kita tadi. Bapak Ibu sekalian, tentu saya yakin waktu sudah agak panjang ya, sekarang sudah sore juga. Tentu saya tidak bisa berlama-lama, tapi tata saya dengan masyarakat Dumai, khususnya Riau umumnya itu tidak bisa dihalangi dengan jarak. Nah, insya Allah setiap ada kegiatan-kegiatan, kita akan bahu-membahu dengan pemerintah kota, dengan kawan-kawan DPRD provinsi dan kota, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini, walaupun secara virtual, hati kita tetap bersatu, bagaimana membuat Riau yang lebih baik, Dumai yang lebih baik ke depan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Haji Jani Rizal SEM, maka berakhir sudah acara silaturahmi kita bersama kader Posyandu Kelurahan Dumai. Mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan atau kesalahan. Kalau pergi ke Kuala Tungkau, jangan pergi di malam Jumat. Kalau ada salah dan jangan menjadi dendam kesumat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita baru melaksanakan sebuah kegiatan bersama ya antara pemerintah Kota Dumai dengan Pak Haji John Rizal selaku anggota DPR RI yang Dapil Riau, kemudian saya juga sebagai anggota DPRD Provinsi Riau, dan hari ini khusus datang dari Deputi Bank Indonesia Provinsi Riau. Nah, kenapa hadir kemari? Untuk bersama-sama peduli dengan masyarakat Kota Dumai yang terdampak dengan COVID. Nah, kepedulian bersama. Karena itu hari ini kita bersama-sama di sini ketemu dengan kader Posyandu khusus yang ada di Kecamatan Dumai Selatan berjumlah 200 orang. Kader Posyandu ini adalah ujung tombak kita yang ada di daerah. Dengan situasi COVID hari ini, ibu-ibu ini juga pastinya terdampak. Kita berharap banyak bahwasanya ibu-ibu ini akan banyak nanti membantu kita ya menjelaskan tentang permasalahan COVID itu kepada masyarakat, karena beliau-beliau inilah yang lebih dekat ke masyarakat ya. Saya sampaikan Posyandu itu punya 5 meja, salah satu mejanya adalah penyuluhan. Saat ini adalah saat penyuluhan tentang bahaya COVID. Beliau-beliau ini yang akan menyampaikan. Apa itu? Tidak banyak-banyak, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu saja cukup untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, ini kepedulian kita bersama. Di samping itu kita juga memberikan sedikit oleh-oleh lah kepada seluruh kader-kader tersebut. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan kita tetap semangat untuk semuanya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan ke kota kami tunggu, kami jemput hai Tuan ke kota kami. Penduduknya ramah dan sopan, manis dan tampan menawan hati. Jangan malu, janganlah segan, kami tunggu, kami jemput. Tepak dan sirih kami sajikan sebagai adat budaya bangsa. Kami menyusun dari 10 hilaf dan salah, mohon maafkan
rantau.